أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi an-niyyah wa bi kulli niyyatin salihah al-Fatihah. Warahmatullahi ta'ala ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Stasis Kutacani. Terhadap bangsa dan negara, marilah kita mengheningkan cipta seraya berdoa semoga arwah para pahlawan ditempatkan di sisinya dengan sebaik-baiknya. Hening cipta dimulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat senat terbuka dalam rangka wisuda Sarjana Pendidikan Agama Islam, Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, dan Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenap Kota Cani pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Januari 2024 dengan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Bapak Armen Deski MM, dan yang kita hormati Bapak sebagai tokoh pemuda yaitu Abangda Marzuki Deski, dan yang kami hormati Kopertes Wilayah 5 Bapak Dr. Bustami yang telah hadir bersama kita, dan yang kami hormati Bapak dari Kakan Kemenak, dan yang kami hormati Bapak Dr. Sofian Hosni sebagai Ketua Baitul Mal, sekaligus pada hari ini akan memberikan orasi ilmiah, dan seluruh para undangan kami tanpa kami sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya, hidayah dan ridhonya, sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 20 Januari 2024 kita dapat melaksanakan wisuda ke-12 Stai Sepakat Segenap Kota Cani. Semoga berjalan lancar. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasul, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sengaja diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai panutan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Para wisudawati dan hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini izinkanlah kami bahwa mahasiswa STAISES yang kita wisuda pada hari yang berbahagia ini adalah pendidikan agama Islam berjumlah 64 orang, hukum ekonomi syariah berjumlah 43 orang, kemudian pendidikan Islam anak usia dini berjumlah 28 orang. Total keseluruhannya 135 mahasiswa dan mahasiswi. Hadirin para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, pada hari ini yang penuh kebahagiaan, saya sebagai Ketua STAISES Sepakat Segenap Kota Cani menyambut dengan tulus para wisudawan dan wisudawati beserta keluarga, sahabat, serta seluruh aktivitas akademika yang hadir. Hari ini adalah momen yang istimewa yang menggambarkan perjalanan panjang dan tekad telah kalian tempuh di antara semua cobaan, tantangan. Kemudian ketika membuat skripsi, ada para pembimbing yang mengarahkan begini-begini, kemudian direvisi dan direvisi terus. Akhirnya kalian berhasil menggapai puncak dengan keberanian dan kerja keras. Proses belajar menimba ilmu itu bukanlah perjalanan yang mudah, namun semangat kalian dalam menghadapi diberikan patut apresiasi yang sedalam-dalamnya. STAI Sepakat Segenap Kota Cani selalu mendorong kalian untuk tidak hanya mencari ilmu, tetapi juga menjadi pembentuk karakter yang berkualitas melalui kegiatan catur dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kita ketahui para wisudawan dan wisudawati, dunia ini yang terus berubah. Kalian adalah agen perubahan yang diharapkan
mampu menghadapi berbagai dinamika global. Namun keberhasilan ini bukan akhir dari perjalanan. Sebaliknya, ini adalah awal dari pertanggungjawaban yang lebih besar setelah Anda lulus dari bangku perkuliahan. Dunia dan agama membutuhkan seorang pemimpin, inovator, kreator, dan pemecah masalah yang mampu menjawab tantangan zaman. Kami berharap kalian akan terus belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkanlah saya selaku pemimpin STASIS memberikan wejangan kepada segenap wisudawan sekalian, anak-anakku wisudawan sekalian. Sejak berdirinya kampus STASIS ini telah mewisuda lebih dari 1.000 orang. Kakak-kakak kalian bekerja di berbagai bidang di lapangan pekerjaan. Ada yang jadi guru, ada yang kerja di pemerintahan, kemudian ada pimpinan-pimpinan daya, dan banyak lagi yang telah dialami oleh kakak-kakak kalian. Saya yakin Ananda semua akan mampu meneruskan estafet kesuksesan kakak-kakak kalian, bahkan kalian lebih baik lagi. Bahwa saya mendapat laporan bahwa sebagian dari kalian sekarang yang sudah bekerja, walaupun baru akan diwisuda hari ini. Berbagai prestasi capaian tentunya sangat membanggakan kita semua sebagai keluarga besar STASIS. Tetapi kami sebagai pengelola tidak berhenti berusaha hanya di sini saja. Kami selaku pimpinan, segenap dosen dan tendik dengan dukungan alumni dan mitra kerja berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan di kampus STASIS. Kami akan terus meningkatkan kualitas pembelajaran, mempertahankan biaya perkuliahan yang terjangkau dan tidak terlalu membebani ekonomi keluarga, serta mengupayakan mahasiswa dapat lulus tepat waktu. Bahkan kami akan mendorong bagi mahasiswa yang berprestasi untuk lulus lebih cepat dari rencana waktu studinya. Untuk itu, selaku dosen dan sivitas akademika, kami sangat mengharapkan kiranya Ananda semua, anggota keluarga besar STASIS, untuk menjadi duta STASIS yang mengharumkan nama STASIS di masyarakat. Saya berpesan kepada Ananda semuanya, jagalah integritas, etika, disiplin, dan profesionalisme dalam bekerja. Yang terakhir yang selalu saya sampaikan dalam pidato wisuda sarjana adalah tentang keberanian. Saya berpesan kepada Ananda semua, jadilah para pemberani. Untuk itu lakukanlah perhitungan dengan cermat terhadap risiko keputusan yang akan kita ambil. Jangan pernah takut untuk mengambil risiko yang terukur, karena keberhasilan dan kemenangan adalah mereka yang berani. Setelah semua ini Ananda laksanakan, serahkanlah kepada sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dapat mengangkat derajat dan marwah Ananda ke tempat yang tinggi dan mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Buatlah alma mater bangga atas prestasi Ananda semua, dan kami pun segenap sivitas akademika akan terus berupaya memperbaiki, mengembangkan kampus ini menjadi kampus kebanggaan Ananda semua. Demikianlah wejangan dari saya. Semoga Tuhan meridhoi semua kita yang kita cita-citakan. Harapan dan terima kasih sampaikan kepada para dosen, tenaga kependidikan, orang tua, dan semua telah mendukung perjalanan para wisudawan
Tanpa upaya bersama, pencapaian ini tidak akan berwujud. Saya berharap hubungan Stasis dengan Anda tetap terjalin erat meskipun kalian telah resmi melewati masa perkuliahan dan menjadi alumni. Saya berpesan, setelah ini Anda harus semakin menghormati orang tua, khususnya ibu Anda, karena tidak ada orang yang menyayangi selain orang tua Anda, terkhusus ibu Anda. Anda bisa menjadi dosen sebagai orang yang berilmu karena keahliannya. Anda bisa menjadi ulama, kiai, itu semua karena orang tua kalian, dan karena itulah kalian harus menghormatinya, bukan karena keahlian dan ilmunya, namun karena kasih sayang mereka kepada Anda yang tidak bisa diukur dengan angka manusia. Tidak lupa saya sampaikan pula terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota panitia, penyelenggara, para mahasiswa, dan unit kegiatan mahasiswa yang telah membantu sehingga seluruh rangkaian acara sidang senat terbuka ini dapat terlenggara dengan tertib, lancar, dan khidmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ada satu pantun yang akan kami berikan kepada para wisudawan dan wisudawati. Pikiran cerdas menjadikan Anda maju pesat. Pikiran lambat menjadikan Anda maju lama. Kunci sukses tak hanya usaha dan dekengan, tapi utamanya adalah redho dari orang tua. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi yang akan disampaikan oleh tokoh pemuda Aceh Sumatera kepada Bapak Marzuki Deski, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keringanan langkah untuk dapat hadir dalam rangka wisuda angkatan ke-12 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenep Kutacadi, Aceh Tenggara, di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada kesempatan ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang diwakili oleh Asisten 3, selamat datang Pak. Yang saya hormati Kopertis Wilayah 5, Dr. Bustami, selamat datang Dokter. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ciamis. Yang saya hormati Rektor UGL atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor Universitas Nurul Hasanah atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua serta para pengelola Stasis serta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati Ketua Baitul Mal yang akan membacakan orasi ilmiah, adalah setengah tubuhnya di Stasis, kebanggaan kami, Dr. Sofyan Husni Salam. Selamat datang Pak Dokter. Yang saya cintai wisudawan, anak-anak kami yang diwisuda hari ini, serta orang tua yang hadir pada kesempatan ini.
Hari ini seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Pengelola Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenap Asia Tenggara, kita akan mewisuda total 135 jumlah wisudawan dan wisudawati. Terdiri dari Priodipai ada 64 orang, HES ada 43 orang, dan pendidikan Islam anak usia dini ada 28 orang. Total 135 orang. Alhamdulillah, selamat anak-anakku. Cuman kalau saya ini tidak cocok dipanggil anak-anakku. Cocoknya saya panggil adik-adikku. Selamat adik-adikku. Saya tahu bagaimana proses kalian berkuliah selama 4 tahun, mungkin ada yang lebih di kampus ini, bukanlah sesuatu yang mudah. Memang berkuliah di Steses ini saya yakin penuh dengan tantangan. Dimanapun kita belajar menimba ilmu, itu adalah tantangan. Tadi saya juga mendengar sedikit apa yang dikatakan oleh Ketua Pengelola, bahwa adik-adik kami ini, wisudawan dan wisudawati ini, sebagai agen of change, agen perubahan. Maka dari itu adik-adikku, anak-anakku, hidup kalian baru dimulai dari sekarang. Kalau ke pom bensin ini dimulai dari nol. Disinilah kalian di Steses ini adalah kawah candra di muka kalian menuntut ilmu. Nah, pada hari ini kalian akan terus langsung terjun ke masyarakat. Mungkin sudah ada yang bekerja, hari ini tinggal meneruskan pekerjaannya. Tapi bagi adik-adik yang belum bekerja, hari ini tantangan Anda sangat besar di depan sana. Tapi percayalah adik-adikku, bahwa memang rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Tapi kalian harus tahu, hari ini di Aceh Tenggara ada 6 perguruan tinggi. Hari ini kalau saya tidak salah, saya berhitung pada awal tahun, saya ingat kita mewisuda sekitar 200-an mahasiswa. Hari ini 100-an, 135 mahasiswa. Berarti setiap tahun tidak kurang dari 300 sampai 400 mahasiswa yang Steses aja mewisuda. Ya. Ada 6 perguruan tinggi yang saya yakin mungkin lebih banyak wisudawan dan wisudawatinya setiap tahun. Ini adalah tantangan. Belum lagi saudara-saudara kalian, adik-adik kalian, atau kawan-kawan kalian yang berkuliah keluar kota Candi, baik di Banda Aceh, baik di Pulau Sumatera, Sumatera Utara, bahkan ada yang sampai ke Pulau Jawa. Maka nanti percayalah, setiap tahun Aceh Tenggara mencetak ribuan sarjana. Ini tantangan yang sangat berat bagi adik-adikku. Tapi percayalah, semua itu bisa kalian hadapi dengan tekad yang kuat. Kenapa? Karena saya tahu kalian berkuliah saja sudah berjuang. Berjuang kenapa? Karena saya tahu ini karena kalian sudah pakai make up, ini tidak bisa jawab. Ya. Adik-adik yang perempuan sudah pakai make up tidak bisa jawab ini. Kira-kira berkuliah di Steses itu gimana fasilitasnya? Hah? Karena dalam berkuliah kalian saja sudah berjuang. Jadi saya yakin ya, perjuangan kalian itu tidak akan sia-sia nantinya adik-adikku. Selamat buat adik-adikku yang sudah berjuang selama 4 tahun. Yang saya lihat ada memang ya, kita belum bisa memenuhi apa yang bisa diinginkan oleh adik-adikku. Jadi adik-adikku, anak-anakku,
orang-orang tua murid, percayalah kalian, menyekolahkan kalian itu bukanlah hal yang mudah. Saya lihat di sini banyak wajah-wajah bahagia dari orang tua. Ya, hari ini alhamdulillah anaknya menjadi sarjana. Saya lihat raut wajah bapak, raut wajah ibu yang bahagia dengan kewisuudaan anaknya. Tapi saya yakin ini Pak, hidup anak bapak ibu baru mulai Pak. Tantangannya baru start hari ini. Tapi mesti ada motivasi dan dorongan juga terus dari orang tua. Walaupun saya tahu menyekolahkan, mengkuliahkan anak-anak ini memang bukan hal yang mudah bagi orang tua. Karena saya juga orang tua dari 2 orang anak yang sedang bersekolah. Adik-adikku, pesan saya bahwa ini jangan menjadi garis finish bagi kalian. Hari ini kalian wisuda di strata S1. Teruskan strata S2. Teruskan strata S3. Hari ini kita bangga. Kalau dulu kita cuma punya 1 doktor di kampus ini. Mungkin sebentar lagi sekarang kita sudah punya 2 doktor. Sebentar lagi akan ada mungkin profesor. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan ini kakanda kita Sofyan Husni Salam ini menjadi profesor dalam waktu yang tidak lama lagi. Begitu juga dengan Dr. Ridwan mudah-mudahan menjadi profesor. Percayalah, satu saat kalian harus bangga menjadi lulusan tesis. Harus bangga dan harus bangga menunjukkan kepada anak cucu kalian, itu dulu kampus Bapak. Tapi pada kesempatan ini saya berharap, ini kebetulan ada yang mewakili Pak PJ Bupati, ini paman saya juga ini kebetulan. Jadi paman saya ini asisten 3. Pak asisten, tolonglah sampaikanlah kepada Bapak PJ Bupati, perhatikanlah tesis ini. Ya. Tesis ini lahir tahun 2002. Saya yakin Pak asisten pun tahu bagaimana proses lahirnya tesis ini ke Aceh Tenggara. Karena kita Aceh, kita malu, seingat saya. Kita malu dulu kalau kita mau bersekolah, sekolah tinggi agama Islam ke Sidikalang kita. Maka dari itu dengan tekad dan semangat kita numpang di MAN Kota Changi. Jadi saya merasa tesis ini sudah berkontribusi, sudah berjuang dan berperan dalam langkah Aceh Tenggara selama beberapa dekade. Jadi tolong Pak Asisten sampaikan kepada Bapak PJ Bupati kami untuk dapat lebih agak sedikit fokus membantu tesis. Ini atas nama pribadi saya juga kepada paman saya ini agak lebih serius menyampaikannya mungkin. Yang ketiga, ini adalah hal yang paling penting. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada adik-adikku. Adik-adikku, saya punya prinsip. Mimpi itu tidak boleh didiskon. Ya. Jangan pernah kalian berkecil hati. Jangan pernah kalian merasa lebih rendah dari siapapun. Jangan pernah kalian merasa orang yang datang dari luar itu lebih hebat dari kalian. Percayalah, dengan apa yang kalian alami, dengan apa yang kalian jalani selama ini, saya yakin seluruh lulusan tesis ini sanggup bertarung dan berjuang di luar sana, beradu dengan seluruh lulusan dari kampus-kampus lainnya. Namun saya tidak malu-malu pada kesempatan ini. Capek kita ini mohon-mohon ke kiri, ke kanan, kayak lagu untuk membangun kampus tesis ini. Pada kesempatan ini saya juga mohon, di sini ada orang tua murid, ada banyak adik-adik saya di sini. Kalau bukan orang tesis tidak akan terbangun tesis ini ke depan. Maka dari ini saya mohon doa restu kepada seluruh adik-adik kami keluarga Sivitas Akademika.
Hari ini ada kader STSS yang akan maju ke parlemen. Namanya Marzuki Deski. Abang kalian yang sedang berdiri di depan ini, mohon doa restu dan dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama izinkanlah saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk datang di gedung ini dalam melaksanakan wisudawati STSS yang ke-12. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya ini kepada Bapak PJ Bupati yang diwakili oleh asisten 3. Sebenarnya kami sangat mendambakan, tapi beliau tidak ada di sini. Kemudian Bapak Dr. Bustami mewakili Kopertis Aceh, selamat datang. Mungkin yang keberapa kali sudah Pak ini? Yang kedua kali. Kemudian Kandepak yang mewakili UGL ataupun kampus apa? Anur Hasanah apa namanya itu? Anur Hasanah. Dan kemudian ini ada sahabat saya ini Dr. Sofyan Usni. Ini pejuang STSS. Saya ingat betul bagaimana di masa gawat-gawatnya STSS beliau tampil di depan menyelamatkannya. Ini tepuk tangan nih buat beliau. Ya, kami bangga, semua kami yang ada duduk di sini ini bangga ini. Kemudian yang kami banggakan sebagai ketua pengelola STSS dan jajarannya, ini juga yang memang tahan tembak mulai dulu ini. Ya, banyak tantangan tapi insya Allah bisa kita lalui. Kemudian kepada anak-anak sekalian, ya, selamat. Kalian sudah menjadi sarjana, ya. Dan kemudian kepada orang tua kalian yang ada di sini juga selamat. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi kader-kader terbaik bangsa kita, daerah kita ini ke depan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini khusus saya memohon ini mewakili Pak Asisten apa yang disampaikan oleh Marzuki tadi ini. Jadi kampus kita ini sudah kekurangan lokal. Dan kalau banjir ya ini kita tergenang. Beberapa kali kita sudah meminta kepada Bapak Bupati, ya, tapi belum ada ini tanggapan. Kita sudah berkali-kali juga meminta kepada kawan-kawan kita di Banda Aceh untuk dana aspirasi. Tahun 2017 kita mendapat dana 1,8 M, tapi untuk fondasi. Kita merencanakan ada membangun gedung 4 lantai untuk STSS. Karena 3 lantai kita persiapkan untuk menambah prodi kita lagi. Dan 1 lantai lagi kita buat aula supaya ke depan kalau ada wisuda kita tidak numpang-numpang begini lagi. Ya, mudah-mudahan
Fondasi sudah ada. Kita berjuang nanti, kita berharap juga ya semua pihak bisa membantunya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sebagai mantan bupati ya ingin mengajak kita semua. Hari ini kabupaten kita ini sangat membutuhkan ada 3 hal. Ini 3 hal ini perlu ya kita pahami. Yang pertama adalah ya lahan yang ada di kabupaten kita ini. Kabupaten Aceh Tenggara ini lahannya ada sekitar hampir 500.000 meter persegi. Tapi hanya 13% yang bisa dimanfaatkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Coba bayangkan, hanya 13%. Yang lainnya adalah hutan lindung dan TNGL. Bagaimana kita nanti ingin hidup, bertani dan sebagainya. Mungkin untuk tapak rumah kalian pun sudah tidak ada lagi. Di situ sudah pekuburan segala macam. Bangunan sekolah 13%. Ini penting untuk kita perjuangkan. Yang kedua, jalan tembus. Gayo Luas sudah punya 5 akses jalan tembus. Orang Gayo Luas tidak lewat Aceh Tenggara lagi. Kenapa? Sebab Gayo Luas dia sudah tembus ini ke Listen ke Pulau 3 Tamiang. Paling 2 jam sampai ke sana. Dan Tamiang ke Medan ada jalan tol sebentar lagi, cuma 3 jam sampai ke Medan. Tidak ada lewat Aceh Tenggara lagi. Makanya kita wajib ya memperjuangkan jalan tembus Kota Cade, Titi Pasir, Bukit Lawang yang hanya 38 kilo. Kemudian memperjuangkan jalan dari Barung sampai ke Kelut 52 kilo, sudah terbuka 20 kilo, tinggal 32 kilo lagi. Kemudian Muara Situlan Gelombang itu sudah terbuka 42 kilo ya, hanya sedikit lagi. Subuh Salam pun sudah membuka, kalau tidak salah saya 18 kilo lagi sudah tembus Muara Situlan Kota Cade ke Subuh Salam. Ini 3 hal yang sangat penting. Ini udah 2 tadi ya. Satu hal lagi yang sangat lebih penting adalah memperjuangkan pemekaran Provinsi Allah untuk kalian kelak. Apa yang disampaikan tadi, begitu banyak anak-anak kita yang sudah sarjana ya. Solusinya adalah pemekaran Provinsi Allah untuk tempat kalian kelak. Ini sangat penting. Dan itu semua membutuhkan perjuangan. Perjuangan itu membutuhkan keberanian. Yang disampaikan tadi. Ada anggota DPR kita di Banda Aceh. Tidak satu pun yang berani mengangkat ini. Tidak ada. Kalau tidak berani mengangkat, kapan pula mau dibahas? Pemekaran ini sudah 24 tahun kita perjuangkan. Akibat memperjuangkan ini ya, saya 4 tahun masuk penjara. Tapi saya tidak peduli itu. Kenapa? Jadi kalau ini adik-adik ini kalau ditanya umur 25 ini, kalau ditanya kenal Arben Deski, kenal. Itu dulu Bapak Bupati, tapi ditangkap sebab korupsi, kan itu. Itu cuma tahunya. Tidak tahu bagaimana penyebab itu. Apa yang saya korupsi. Ini perlu saya sampaikan kepada kalian. Di masa itu Aceh dalam keadaan konflik. Saya ditugaskan mengamankan negeri ini. Ada payung hukumnya, Kepres. Amankan, apapun lakukan yang penting negeri aman. Alhamdulillah,
Ya, dari 23 kabupaten di Aceh ini, satu-satunya yang putih itu yang aman adalah Aceh Tenggara. Saya tahu mengamankan ini kan membutuhkan suatu cara. Saya tahu uang ini salah saya kasih ke GAM. Salah saya kasih ke TNI, Polri, salah. Bukan untuk itu peruntukannya. Cuman kalau tidak saya lakukan, mungkin ada di antara kita ini yang tidak ada pun lagi di sini. Terjadi macam di Aceh-Aceh lain. Dibunuh, diperkosa dan sebagainya. Kalau saya tidak lakukan, untung pun saya waktu itu hanya dituduh korupsi. Kalau dituduh saya membantu pemberontak, 24 tahun hukumannya, 20 tahun hukumannya. Tapi itu saya lakukan dengan keberanian. Dan kedua, kenapa saya ditangkap? Saya ketua pemekaran Aceh Lauster Antara Toala itu. Dua-dua ini yang namanya GAM tidak setuju. Kenapa? Apa modal Indonesia dulu merdeka? Bahwa Aceh dan Jogja belum dikuasai penuh oleh Belanda. Makanya adalah bangsa Indonesia ini. Makanya Aceh dan Jogja dikasih daerah istimewa. Cuman istimewa Aceh tidak jelas. Jogja jelas dia istimewanya. Siapa yang ditunjuk Sultan untuk jadi gubernur langsung. Aceh tidak ada. Makanya Aceh ini terus dibohongi. Ini saya pikir penting ke depan. Di samping ada 3 hal tadi. Jadi memang ini terus terang ya. Ini terus terang saya sampaikan kepada kalian. Saya pun tidak malu-malu. Ya. Saya pun ini minta tolong, saya angkat tangan, saya 10 jari kepala satu. Kita sudah utus kader kita Marzuki Deski kepada Aceh untuk memperjuangkan ini. Sebab ini urusannya di Banda Aceh. Untuk pemekaran Provinsi Allah kita hanya butuh rekomendasi DPRA. Yang lain-lain sudah selesai. Itu ada di Banda Aceh. Maka kita usus Marzuki Deski ini ke sana. Padahal memang risikonya tinggi ini. Salah-salah hilang dia nanti di sana. Tolong dikawal Pak Bus. Saya takut hilang dia di sana ini. Ya, sebab saya paham bahwa yang nama GAM itu tidak suka Aceh ini dipecah. Dia tetap ingin satu, tujuan merdeka. Tapi kalau satu provinsi merdeka itu diketawai, itu Papua hebat, sudah 6. Ujung-ujungnya lepas juga itu. Kenapa? Sebab kita juga penghasil. Di Indonesia ini penghasil itu yang paling tinggi Kaltim, kedua Riau, ketiga Aceh, Papua. Sama DKI itu pajak. Inilah yang menghidupkan 34 provinsi. Kita penghasil, hasil kita diambil orang. Hari ini kita dapat 16 T atau 17, 1 tahun. Tapi kalau kita menjadi 3 provinsi, 10 T saja 1 tahun, 30 T kita dapat uang. Ada 3 gubernur yang membangun kita. Ya. Aceh tidak termiskin lagi di Sumatera. Hari ini Aceh termiskin di Sumatera, ini lucu. Kita dapat dana otsus selama 20 tahun. Ini sudah berjalan 16 tahun. Sisa 31%. Aceh tetap termiskin. Ini jadi PR kita ini Pak Bus. Kenapa? Di mana ini salahnya? Dulu kita dapat dana hibah tsunami, bukan sedikit. Kemana uang? Dapat dana otsus perjuangan GAM. Nah, sudah jalan 16 tahun. Ini salah satu hal yang perlu kita pecahkan bersama. Ini anak-anak ini, yang sarjana ini, bangga kita ini. Kemarin 7 bulan yang lalu 200, ini 135. Senang saya melihatnya ini. Tapi hati saya ini nanti, kemana ini tempatnya? Kemana? Saya sampaikan kepada kawan-kawan dosen, 5 tahun kampus tesis ini,
Allah tidak terwujud, saya ubah tidak jadi kampus, tidak sekolah tinggi lagi. Saya mau jadikan dia hanya SMK, sekolah kejuruan. Kenapa? Sebab tamat dari sana dia bisa jadi tukang las, tukang kayu dan sebagainya. Daripada sarjana, tidak ada tempat. Makanya solusinya adalah pemekaran profesi Allah. Sebab kalau Allah ini saja terwujud, minimal 20.000 tertampung di dalam itu. Anak-anak kita dari 6 kabupaten ini bisa berbakti menjadi ASN dan sebagainya di sana. Maka semua kalian habis sholat ya minta kepada Allah, ya Allah, ya wujudkanlah provinsi Allah kita ini untuk kami dan anak-anak kami kelak. Insya Allah dijawab oleh Allah, ya. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan ini. Kepada semua pihak saya mengucapkan terima kasih. Ya, kita mau mendengarkan orasi dokter kita ini nanti ini. Ini pasti saya membayangkan ini luar biasa ini, ya kan? Selamat sekali lagi kepada anak-anak yang akan diwisuda. Ya, kembalilah ke masyarakat. Tapi itu ingat, tidak selesai sampai di sini. Mainkan ke S2, S3. Ya, kalau perlu sampai ke S cendolnya kalian mainkan. Ya, mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan penjabat Bupati Aceh Tenggara dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Asisten 3 kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Jamanuddin MAP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan sambutan Bupati Aceh Tenggara pada acara wisuda sarjana ke-12 Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenep Staises tahun 2024, hari ini Sabtu 20 Januari 2024. Yang pertama sekali, permohonan Bapak PJ Bupati Aceh Tenggara tidak dapat bersama kita pada hari ini berhubung beliau melaksanakan tugas di provinsi, yaitu di Banda Aceh. Dan salam hangat beliau kepada kita semua dan mengucapkan selamat kepada semua wisuda dan wisudawati. Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, saya merasa bangga dan turut berbahagia karena di antara kita hari ini telah dilahirkan para sarjana baru dari Staises. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Staises selaku perguruan tinggi kepada bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing di era global saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara setelah berhasil dengan baik menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini. Ya, kami sampaikan mungkin dalam waktu dekat akan dibuka formasi P3K. Jalur P3 itu perjanjian kontrak namanya. Dan tahun ini juga dibuka, sudah sekian lama tidak buka jalur CPNS akan dibuka juga. Mungkin nanti sesuai dengan SOTK kita, sistem kerja kita, nanti lihat kebutuhan gurunya dulu. Kebutuhan guru tentunya di SD, ya, MI, ya berapa kebutuhannya, ya, dibuka nanti. Yang sekarang ini kan berdasarkan kebutuhan sekolah itu. Begitu juga dengan tenaga P3K di bidang kesehatan. Dan yang bukan tenaga kesehatan pun akan kita buka. Sedang kita rumuskan karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia akan dibuka lowongan untuk PNS P3K dengan jalur CPNS itu sebanyak 2 juta lebih seluruh Indonesia. Nah, ini baru ada
sepengetahuan kami ini akan sedang kita rumuskan. Jadi kepada adik-adik sekalian, mungkin selama ini sudah berbakti dia ada di beberapa sekolah dasar, kan demikian, itu juga akan diakui dia. Diakui, mungkin nanti akan diumumkan secara terbuka. Dan satu hal lagi kami sampaikan, jangan percaya kepada calo, katanya bisa urus bayar sekian, bayar, enggak ada. Sekarang enggak ada, semua abad digital ini enggak ada seperti itu. Yang dapat nilai yang tertinggi akan diterima. Bahkan ada formasi umpamanya satu yang dibuka, satu yang mendaftar, tidak memenuhi nilai pesaing grade namanya, enggak lulus juga. Ada beberapa peristiwa yang melamar cuma satu, yang testing juga satu, tapi tidak memenuhi persyaratan, tidak diterima. Oleh karenanya jangan nanti setelah ini bergembira, setelah ini sayang kita jual tanah, sementara itu mata pencarian keluarga itu kita gadaikan. Artinya apa? Enggak yakin kita apa yang kita pelajari selama ini. Yang jelas tingkatkan prestasi, berkarir terus, bekerja terus. Nah, jangan lupa yang terpenting adalah bakti kepada orang tua. Karena apapun yang kita lakukan kalau tidak ridho orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala itu gak ridho. Itu yang disampaikan oleh dosen-dosen kita di kampus kami pun, ini dosen kami, ini dosen di luar sering nyampaikan kepada kami. Kalaulah yang namanya pendidikan agama Islam ini, hukum ekonomi syariah, pendidikan ini menjadi motivator di tengah-tengah masyarakat, kami yakin akan banyak kejahatan itu akan tertanggulangi. Kenapa? Dari sampaikan tadi sudah ada kita 1000 sarjana yang dihasilkan tes menjadi suri teladan, menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karenanya berbanggalah kita, berbahagialah kita. Di tes sudah ada 2 doktor. Jadi ilmu doktor itu nggak mudah. Jangan dipikir nanti cakap-cakap aja dapat doktor. Bukan seperti itu. Luar biasa perjuangannya. Makanya saya ditawarkan dulu tuh, angkat tangan saya nggak sanggup lagi begitu. Oleh karenanya di samping juga memang memeras pikiran semuanya, pembiayaannya juga sangat luar biasa. Oleh karenanya harapan kami terakhir kepada adik-adik wisudawan, nah jangan tidak bergembira, berbahagialah hari ini. Hari ini adalah milik kalian semua. Dan demikian, karena yakin kami ada yang jadi korban bebek, paling tidak ada yang jadi korban kambing untuk syukuran. Jadi acara syukurannya itu wajib disyukuri juga karena sudah berhasil. Selamat bergembira, selamat berbahagia. Ya, mohon kepada silih kami juga nanti berikan ilmu-ilmu yang bisa kami laksanakan di dalam orasinya yang membangkitkan inovasi pada diri kami, terutama kepada adik-adik kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Kalaupun lebih dipotongkan, kalaupun dikurang ditambahkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kopertis Wilayah 5 Aceh oleh Bapak Dr. Bustami Abu Bakar M. Hum, Sekretaris Kopertis Wilayah 5 Aceh. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menyampaikan sambutan, mohon bersabar, jam saya sudah 11.22. Ini yang kelima ini, puncak nanti adalah Dr. Sofyan. Para undangan sekalian, tidak saya sebutkan satu persatu. Teristimewa tentu saja adik-adik kami, para wisudawan wisudawati, dan yang sangat membanggakan kami muliakan, saya pakai istilah Pak Armen tadi, 10 jari saya, 1 kepala saya untuk para orang tua. Andalah pahlawan sejati pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sudah banyak hal kita dengar tadi. Kesempatan ini sebagai mewakili Kopertai, saya pertama menyampaikan permohonan maaf dan salam betul-betul dari Bapak Koordinator Kopertai Wilayah 5 Aceh yang secara ex officio adalah Rektor UIN Araniri, Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG,
sampai hari Senin kemarin itu beliau berkomitmen hadir. Ini undangan kita nih Pak Slamet agak belakangan. Beliau ingin sekali hadir pada acara wisuda Stid Al-Wasliyah Takingon yang kita selenggarakan tanggal 18 kemarin. Ya, begitu saya sampaikan, tetapi tiba-tiba tanggal 18 pula itu beliau harus dipanggil oleh Menteri ke Jakarta. Sampai hari ini masih berada di Jakarta. Beliau sampaikan ke saya, tolong sampaikan salam dan mohon maaf. Beliau ingin hadir betul di wilayah tengah ini, ingin melihat perkembangan kampus di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati bahwa dalam konteks sebagai dunia mahasiswa ini adalah puncak karir Anda, tetapi dalam konteks kehidupan sosial yang sesungguhnya ini adalah starting point, titik mula bagi kehidupan yang nyata sebagai seorang sarjana. Ucapan selamat tentu saja yang kedua saya tujukan kepada para orang tua. Tanpa mereka, yakinlah bahwa tidak ada yang berpakai toga hari ini. Paling tidak, kedua orang tua kita itu telah mengeluarkan 3 jenis air dalam proses sarjana kita. Pertama, tentu saja adalah air dari badannya, keringat, bekerja, mencukupi kehidupan kita secara ekonomi. Yang kedua, kedua orang tua kita mengalirkan air mata dalam munajat dan doa. Mungkin tanpa kita tahu, di tengah malam buta mereka mengajar. Begitu Anda, sarjana-sarjana hari ini, berkeluh kesah pada orang tua, Pak, Bu, dosen saya begini, Pak, Bu, uang kuliah saya begini, Pak, Bu, tugas saya begini-begini. Tidak ada jalan lain yang disampaikan oleh mereka. Mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya selain bermunajat dengan berlinang air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisa saja ada di antara orang tua kita yang dalam rangka menjadikan kita sebagai sarjana mengeluarkan air berwarna merah dari tubuh mereka. Itulah darah. Ada orang tua kita yang harus berdarah dalam rangka menjadikan sarjana kita. Karena itu tidak ada kebanggaan, tidak ada penghormatan yang lebih tinggi pada hari ini selain kita semua, Anda para wisudawan wisudawati, setelah acara ini sujud syukur pada orang tua kita. Kalau ada di antara kita yang sudah orang tuanya berpulang ke rahmatullah, ziarahi makam mereka, berdoa untuk mereka. Kalau kuburannya terlalu jauh, sampaikan sedikit sedekah kepada yang berhak, apakah masjid, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Niatkan pahala sedekah kita, dialirkan pahalanya kepada orang tua kita. Inilah bekal kehidupan kita. Yang ketiga, ucapan selamat tentu saja kepada Pak Slamet dan tim Civitas Akademika, para dosen yang telah berjibaku menjadikan orang-orang yang biasa ini menjadi sarjana yang berbekal pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, tidak panjang saya sampaikan. Saya sebagai Kopertais ingin menyampaikan apa itu Kopertais. Barangkali ada di antara kita sampai hari ini belum tahu Kopertais itu apa. Kopertais itu adalah kepanjangan dari Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Jadi kita hanya bergerak dalam perguruan tinggi agama Islam swasta. Kalau UGL itu tidak di bawah Kopertais. UGL itu Universitas Gunung Leuser, itu di bawah LLDT 13. Betul Pak ya? Jalur PNS atau jalur P3K bukan satu-satunya cara menurut kami. Kita ingin bahwa pemerintah daerah di sini membuka peluang formasi sesuai dengan ketersediaan ilmu yang ada di kampus-kampus yang ada. 6 kampus tadi disampaikan oleh Pak Slamet. Di luar itu, kampus juga perlu melihat pangsa pasar, tenaga apa yang dibutuhkan dalam konteks pembangunan Aceh Tenggara, hatta nanti menjadi provinsi sebagaimana diidamkan oleh Pak Armendeski. Kalau kita nanti sudah perlu tenaga teknik, mungkin kita perlu buka fakultas teknik misalnya. Sehingga semua lulusan kita itu terserap oleh pasar. Yang kedua yang seringkali abai Pak Jamal adalah tidak ada koneksitas antara kampus dengan pemerintah daerah. Seringkali kebijakan-kebijakan dilahirkan oleh pemerintah daerah mengabaikan keberadaan orang kampus. Tidak ada survei, tidak ada need assessment, tidak. Sehingga pembangunan yang disampaikan itu adalah pembangunan yang berbasis serapan anggaran, bukan pembangunan yang berbasis kepada kebutuhan real masyarakat.
Untuk mendapatkan konsep pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, perlu penelitian, perlu survei, perlu need assessment. Siapa yang bisa melakukan itu? Kampus. Maka orang-orang kampus, pemerintah daerah sudah saatnya sekarang menggandeng kampus, jadikan para sarjana, alumni, para dosen sebagai tenaga ahli, orang yang akan menyusun konsep pembangunan. Ini di luar daripada serapan-serapan tenaga kerja dalam jalur PNS ataupun sebagai tenaga honorer. Ini penting Bapak Ibu sekalian, sehingga kita melihat di Indonesia secara umum, terutama di kawasan kita di Aceh dan Sumatera juga, kampus seakan-akan hanya berdiri sebagai duduk di Menara Gading sebagai tempat mendidik para sarjana, lalu sama sekali kemudian tidak mengalir bagi memberikan kontribusi bagi pembangunan, karena ini perlu kerjasama Pak Jamal. Saya pikir ini penting, ya, sinergitas antara kampus dengan pemerintah daerah. Sangat penting, sehingga adik-adik kita tadi yang sekarang ada di bangku SMA, mereka terangsang, termotivasi untuk masuk ke perguruan tinggi. Input tadi. Nah, kalau kemudian proses di sini sudah bagus, kenapa kita harus melangkah keluar daripada kota Ciamis? Saya kira ini beberapa hal, dan Bapak dan Ibu, para orang tua, yakinlah bahwa menjadi sarjana itu sungguh berdaya guna. Dalam konteks ilmu sosiologi, ada yang disebut dengan stratifikasi sosial, pelapisan sosial, seperti kuliah ini strata 1, stratifikasi 1, nanti S2, stratifikasi, jadi pelapisan 1. Gambar stratifikasi sosial itu selalu berbentuk piramid, runcing ke atas. Jadi artinya yang di atas ini adalah para elit. Siapa para elit? Para sarjana, diantaranya termasuk dalam kelompok masyarakat yang elit, kelompok masyarakat terdidik, kelompok masyarakat yang bisa digunakan untuk apa disebut tadi oleh Pak Marzuki, agent of change dalam konteks pembangunan Aceh Tenggara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapat bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Saya ingin tutup sambutan ini dengan sebuah pantun singkat. Jadikan istri kita sebagai kekasih. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.